Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afin Khairiyah. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang motivasi belajar untuk adik-adik kelas SMP dan SMA. Dulu, saat saya menjadi seorang pelajar, lebih tepatnya, saya sering mengeluh. Kenapa, Bu? Kenapa saya tidak bisa ini? Kenapa teman-teman yang lain itu sangat mudah sekali untuk memahami pelajaran? Kenapa soal semudah ini saya tidak bisa, Bu? Kenapa? Apakah saya terlahir bodoh dari lahir? Namun, seiring berkembangnya waktu, saya berpikir bahwa ungkapan saya waktu itu bukan karena saya bodoh, tapi karena saya malas untuk belajar. Maksudnya malas untuk belajar di sini adalah waktu itu saya mudah sekali menyerah dan saya menatap teman-teman yang sudah lebih dulu belajar membandingkan kita yang baru belajar. Paham ya? Ada gambaran kan ya? Jadi di sini bukan karena bodoh, bukan karena pintar, bukan karena pandai, karena malas untuk belajar. Bisa dikatakan kita kalah start, kita kalah untuk memulai pembelajaran itu. Mereka sudah mempelajarinya lebih dulu, sedangkan kita masih baru. Dan disinilah kita membandingkan kepada teman-teman yang sudah dia lari cepat, dia sudah sampai hampir finish, dan kita masih baru mulai. Disinilah kesalahan saya pada waktu itu. Dan mungkin tidak jarang juga teman-teman SMP dan SMA juga mengalami hal serupa seperti kejadian saya pada waktu itu. Baik teman-teman, sebenarnya di dunia ini tidak ada orang yang namanya bodoh. Wah, kenapa bisa? Karena bukan karena bodoh, bukan karena kita tidak mampu, hanya kita kurang satu, tekun terus belajar. Baik, tadi kita sudah membahas tentang malas, tentang kebodohan, bahwa bodoh itu sebenarnya tidak ada di dunia ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang prestasi siswa. Bagaimana kita tahu ya bahwa pandemi ini merubah segalanya. Dari yang semula kita harus belajar offline, belajar di sekolah, kita bisa fokus, bertemu dengan teman-teman. Namun dunia sakit dan memaksakan kita untuk belajar di rumah. Dimana di rumah itu sebenarnya, jika kita dilihat dari sudut pandang yang lain, lebih sulit untuk belajar. Namun ada juga jika kita melihat dari sudut pandang yang lain juga, di rumah ini bisa kita gunakan untuk memperdalam potensi yang ada dalam diri kita. Salah satunya yaitu buang dulu rasa malas. Dengan membuang rasa malas yang ada pada diri kita, secara tidak sadar, secara otomatis, di alam bawah sadar, kita mendorong tubuh kita untuk melawan diri agar belajar. Jadi intinya bagaimana cara kita memaksakan diri kita. Semakin kita memaksakan, semakin kita terbiasa. Dengan inilah kita bisa mengejar ketertinggalan kita, meskipun dalam tanda kutip itu sangat sulit. Namun yang harus kalian ketahui adalah buang dulu pikiran-pikiran negatif yang membuat kalian merasa hancur. Buang dulu yang ada pada pikiran kalian bahwa kalian tidak bisa. Kalian tidak bisa. Buang. Ganti menjadi saya bisa, saya mampu. Bahkan para ilmuwan, para pencipta Alibaba, para pencipta KFC, mereka juga pernah merasakan bahwa gagal. Intinya, jika kalian belajar, kalian harus siap untuk gagal. Gagal di sini adalah saat kita mencoba untuk berusaha, namun hasil yang kita kerjakan tidak sesuai,
Kita harus bisa terus belajar, dan belajar. Karena saya benar-benar yakin bahwa teman-teman yang rajin akan kalah dengan teman-teman yang pintar. Menarik ya. Teman-teman yang rajin akan kalah dengan teman-teman yang pintar. Jika teman-teman yang pintar tidak ingin mengembangkan potensi mereka hanya akan tetap di sini. Sedangkan kita yang rajin, kita akan terus berusaha, berkembang hingga pada akhirnya kita bisa mengalahkan si pintar ini. Dan satu lagi, teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut bahwa kalian itu tidak hebat. Wah, saya sangat merugikan kepada teman-teman yang belum berusaha tapi mereka sudah mempunyai mindset saya tidak bisa. Bahkan orang-orang pandai, orang-orang yang berprestasi pun pasti mereka memiliki proses-proses yang tidak kita ketahui. Hanya usaha dia yang membentuk mereka hingga kita melihatnya mereka sukses, mereka hebat, mereka tidak seperti kita. Padahal kita tidak pernah tahu di balik itu semua bagaimana kerja keras mereka, bagaimana cara mereka mengubah mindset negatif itu menjadi positif. Dan itu pasti sangat sulit dilakukan. Dan hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang berpikiran luas, berpikiran positif, yang tentunya akan meraih apa itu kesuksesan dan apa itu prestasi. Baik. Selanjutnya, saya juga ingin menjelaskan sedikit sekali bahwa prestasi apapun itu, bakat apapun itu, kehebatan apapun itu pasti memiliki proses yang tidak mudah. Bagaimana cara kita mengubah proses itu menjadi tangis kebahagiaan, bukan tangis kesedihan dan keterpurukan. Kalian boleh menangis, kalian boleh merasa bahwa kalian hina, tapi kalian harus tetap melangkah, kembangkan potensi diri, terus berusaha dan rubah kebiasaan itu menjadi bakat kalian nantinya. Paham ya maksudnya ya? Kegiatan-kegiatan seperti belajar yang menurut kalian itu sulit, kalian lakukan setiap hari hingga menjadi kebiasaan dan menjadi karakter kalian, dan itulah akan menentukan kesuksesan kalian. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.